seorang pemimpin harus ditakuti, sehingga semua rencana akan berjalan lebih terarah. Bagaimana bisa membangun kalau bawahan menentang pemimpinnya? Mungkin ada betulnya. Tapi kalau menurut pendapat saya, jika bawahan atau rakyat begitu takut pada pimpinannya, maka masyarakat tidak akan bisa berkembang. Rasa takut akan membuat mereka menjadi kerdil, mandek, malas berpikir karena takut berbuat salah. Mengapa dengan Demang yang sekarang? Aku melihat pembangunan sangat pesat. Sawah-sawah tumbuh subur karena pengairannya baik. Apalagi yang kalian susahkan? Memang tidak salah kalau orang-orang melihat dari luar. Hasil panen kami memang melimpah, Ki. Tapi semua harus dijual dengan harga murah pada Ki Demang. Mengapa kalian mau? Kalau kalian menolak, tentu mereka tidak bisa apa-apa. Siapa yang berani menolak? Kami tidak mau menerima nasib buruk seperti Pak Jarwo yang disiksa sampai lumpuh oleh orang-orangnya Nyai Basinga. Begitu. Tolonglah kami, Den Bagus. Pimpinlah kami untuk melawan mereka. Untuk mengusir kedua orang asing itu. Diam! Kalian tidak malu bicara seperti itu pada seorang yang bapaknya dulu kalian lecehkan. Dulu kalian menyanjung-nyanjung Demang Baru itu. Dan dulu juga kalian pernah mengejek aku yang memperingatkan kemungkinan seperti terjadi sekarang ini. Maafkan kami, Ki Dadap. Dulu mereka begitu baik dan mau menolong petani yang lemah. Ternyata itu hanya tipu daya. Nasi sudah jadi bubur. Kalau dulu kalian dengar kata-kataku, mungkin kejadiannya akan lain. Sekarang kedudukan mereka semakin kuat. Apalagi anak-anak kalian sendiri malah memperkuat mereka sebagai begundal-begundal untuk memeras diri kalian sendiri. Benar kan? Baiklah. Kalau benar kalian berniat untuk melawan kesewenang-wenangan Demangmu, mulailah dari rumahmu sendiri. Laranglah anak-anak kalian untuk menjadi begundal Nyai Basinga. Jangan terlalu mengharap pada cucuku Kayun. Dia sekarang sedang mengabdi pada Gusti Senopati di Mataram. Dia harus menjadi orang yang sangat berguna untuk kawasan yang jauh lebih luas. Pulanglah. Kalau ketahuan kalian kemari, malah jadi perkara nanti. Benar yang kamu lihat. Jangan-jangan kamu lagi mabuk. Walah Ki, biar juga saya mabuk, mata saya masih benar. Rupanya Maesa Kayun mau memimpin pemberontakan. Mereka menghasut rakyat. Selain Maesa Kayun, siapa lagi yang lain? Ki Dadap Ayam. Berarti Ki Dadap Ayam turut mengobarkan kebencian rakyat terhadap Ki Demang dan Nyai Basinga. Kurang ajar. Tangkap orang-orang itu. Iya. Ayo. Ayo keluar. Cari mereka. Kumpulkan mereka di sini. Seret keluar. Ya. Ya. Itu juga tidak benar. Kamu berani melawan Ki Demang ya? Cepat. Ayo, cepat. Pengkhianat. Kutuk kau pengkhianat. Tega kau menjerumuskan orang-orang kampungmu sendiri. Diam. Pokoknya siapa yang berani melawan perintah Ki Demang harus dimusnahkan. Kurang ajar. Ternyata kalian sudah berani mulai berkomplot untuk melawan kami. Benar kan? Ayo. Bisa kami, Pak. Ayo kamu cepat jalan. Pak. Ampun. Aku tahu. Kalian telah berkomplot dengan Ki Dadap Ayam, Citra Wiryo, Tambak Boyo, dan Maesa Kayun untuk memberontak kepada Kademangan Kalisenggoro. Dengar, jawab. Kalian semua tidak bisa menutupi. Lepas. Ayo. Lepas.
Kami sudah muat dengan perlakuan kalian. Kami tidak mau terus-menerus diperas oleh orang asing yang menjarah desa kami. Keparat kalian. Hebat mulutmu, Cengger. Rupanya kau mau jadi pahlawan ya? Sayang, mungkin kau hanya mampu menjadi pahlawan untuk cacing-cacing dalam kuburanmu. Aku tidak ingin menjadi pahlawan. Tapi aku tidak sudi menjadi pengkhianat wargaku sendiri. Bendul, aku tahu kau yang menjadi tukang tunjuk. Anak macam apa kamu ini? Binatang pun tidak akan melakukan kekejian seperti itu, Bendul. Apa bisa dibenarkan tindakan kalian? Membantu Demang zalim untuk memeras saudara-saudara kalian sendiri. Apa kita akan terus-terusan begini? Hah? Bendul, anakku. Bendul. Jangan mati, nak. Bendul. Kau akan dihukum paling berat, Cengger. Hukumlah aku, Ki Gedong. Bunuhlah aku, Ki Gedong. Arwahku akan mengobarkan api perlawanan pada semua pengikut Demang Keparat itu. Ingat itu, Ki Gedong. Secara jujur, aku lebih memihak Sultan daripada Gusti Senopati. Kalau misalnya terjadi sesuatu antara Pajang dan Mataram. Tambah lagi nasinya adik Kundal ini. Pecel nyambut Campi. Tidak ada yang menandingi. Cukup, Kakang. Kecurigaan orang-orang Pajang pada Mataram tidak mungkin bisa dibendung dengan apapun. Juga dengan cara seperti yang adik Kundal ini lakukan sekarang. Karena siapapun tidak akan percaya Gusti Senopati tidak membangun benteng. Sebab pagar rumah pasti tidak akan setinggi dan sekuat itu. Itu terserah yang menilainya. Pagar gunanya untuk melindungi penghuninya dari segala gangguan. Seperti yang kukatakan tadi siang. Lalu dengan membuat pasukan yang terlatih, apa juga hanya untuk jaga kampung? Aku tidak berwenang menjawabnya. Di Mataram, selain Gusti Senopati, juga ada Gusti Juru Mertani. Merekalah yang paling tepat memberi jawaban. Dan paling berhak. Tugasku hanya untuk menenteramkan desas-desus yang keliru dan bersifat mengadu domba antara Pajang dan Mataram. Mudah-mudahan aku bisa percaya. Kidemang, Kidemang. Beberapa orang warga sudah berani kurang ajar pada Kidemang. Apa yang mereka lakukan? Mereka menuju rumah Kidadap Ayam dan mengadukan nasibnya di depan Mahesa Kayun. Mereka menjelek-jelekan Kidemang. Mereka meminta Mahesa Kayun untuk menjadi Demang. Bodoh. Mereka pikir anak manja itu begitu hebat. Terlalu mudah aku bisa melumpuhkan anak Demang Brojoyo itu kalau aku mau. Apa yang kalian lakukan pada orang-orang itu? Mereka kami tangkap semuanya, Kidemang. Dan kami kumpulkan di tempat biasa. Tunggu aku di sana. Aku tidak mau kejadian macam ini muncul lagi. Ampun Kidemang. Kehilapan ini tidak akan pernah terjadi lagi. Kami Kami pamit, pamit, Kidemang. Kidemang. Kelihatannya mereka takut sekali padamu, Kakang. Seorang pemimpin harus ditakuti. Sehingga semua rencana akan berjalan lebih terarah. Bagaimana bisa membangun kalau bawahan menentang pemimpinnya? Mungkin ada betulnya. Tapi kalau menurut pendapat saya, jika bawahan atau rakyat begitu takut pada pimpinannya, maka masyarakat tidak akan bisa berkembang. Rasa takut akan membuat mereka menjadi kerdil, mandek, malas berpikir karena takut berbuat salah. Menurut pendapat saya ini sangat berbahaya. Karena rasa takut yang begitu menumpuk akan menjadi ledakan hamuk dengan pikiran nekat. Rakyat yang diberi kebebasan jauh lebih berbahaya, adik Kundarini. Kebebasan selalu menimbulkan keberanian yang berlebihan untuk membantah atasan. Bahkan bisa-bisa memberontak.
Tentu bukan kebebasan yang seenaknya yang kumaksud, Kakang. Seperti di Mataram misalnya. Gusti Senopati Ingalogo tidak ditakuti, tapi disegani karena kebijakannya. Rakyat Mataram tidak takut pada pimpinannya, tapi semua orang tunduk pada perintah Gusti Senopati. Mereka mau bekerja keras, ikut memikirkan pembangunan tanah perdikan itu. Hingga kalau boleh dibilang sombong, pada saat ini, hanya Mataramlah tanah perdikan yang merupakan surga bagi para penduduknya. Baik bagi penduduk lama yang kebanyakan orang-orang dari Selo, maupun bagi pendatang baru. Adi Kundalini, setiap pemimpin punya cara masing-masing untuk menangani daerahnya. Dan caraku yang paling cocok untuk menghadapi penduduk Kalisengoro yang malas dan dungu. Kalau perlu mereka dicambuk. Maaf, saya tidak mau mencampuri urusan Kakang. Maaf. Tapi kalau menurut pendapat saya, seekor kerbau tidak pernah tahu apa yang dia lakukan dan untuk apa ia lakukan. Memang, mereka tidak perlu tahu. Mungkin Adi Kundalini ingin tahu bagaimana aku memperlakukan kerbau-kerbau itu. Aku akan ke sana. Terima kasih, Kakang. Aku ingin istirahat. Oh ya, kapan istrimu pulang? Mungkin besok. Sebab aku larang dia meneruskan perjalanan kalau sudah gelap. Aku pergi dulu. Dek. Maaf, Dek. Dari siang, saya di sini tidak pernah melihat adik. Maaf, saya telah mengganggu Tuan. Sama sekali tidak. Mungkin ada sesuatu yang ingin kau sampaikan? Benarkah Tuan yang bernama... tidak usah. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Maaf, saya hanya... permisi. Dek. Mungkinkah dia Kakang Kundalini yang itu? Kalian benar-benar kerbau yang tidak punya otak. Bodoh. Dungu. Kalau mau mengutarakan nasib kalian, jangan pada orang lain. Padaku. Demangmu. Aku yang bisa menghitam putihkan kalian. Buat apa kalian menjelek-jelekan aku di depan Dadap Ayam dan anak Demang Wirojoyo yang pengecut itu? Buat apa kalian mau memberontak? Kami sudah tidak tahan, Ki Demang. Kami hidup dalam kekurangan karena hasil ladang kami sudah dijual pada Ki Demang. Biasanya kami menjual pada orang lain, Ki Demang. Cerewet kamu. Ayo, silakan bicara. Aku orangnya terbuka sekali. Tapi bicaranya yang enak. Jangan seperti dia. Mau ngomong mau dipikir dulu benar tidaknya. Untung baru anak buahku yang tersinggung. Kalau sampai aku. Jadi kalian tahu bahwa tindakan kalian mengadu pada orang lain itu salah. Jawab. Benar atau salah? Iya, saya mengaku bersalah. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Bagus kamu. Kamu? Iya, saya bersalah. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Aku senang kalian mengakui kesalahan. Karena hanya orang-orang yang berani mengakui kesalahan, maka mereka akan bisa menjadi orang yang benar. Tapi jangan buru-buru senang. Karena setiap kesalahan